Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Prabowo dengan nomor mahasiswa 4151 110 156 dan teman saya Diki Tri Anggono dengan nomor mahasiswa 4151 8110155 ingin mempresentasikan mengenai sistem administrasi jaringan 2, TB2 maksudnya, mengenai chapter 13, yakni Shipping and Transferring Files. Baik, Shipping and Transferring Files, sasarannya adalah arsip dan salin file dari suatu sistem ke sistem lainnya. Tujuan, arsipkan file dan direktori ke dalam file terkompresi menggunakan tar. Lalu transfer file ke atau dari sistem jarak jauh dengan aman menggunakan SSH. Lalu sinkronkan konten file atau direktori lokal dengan salinan server. Bagian adalah mengelola arsip tar yang terkompresi, lalu transfer file antar sistem, dan yang terakhir adalah mensinkronkan file antar sistem dengan aman. Dan mengelola arsip tar terkompresi, tujuannya adalah setelah menyelesaikan ujian ini, kita harusnya dapat mengarsipkan file dan direktori ke dalam file terkompresi menggunakan tar dan mengekstrak konten arsip tar yang berada. Perintah tar berguna saat membuat cadangan dan mentransfer data melalui jaringan. Dengan tar, pengguna dapat mengumpulkan file yang besar dalam satu arsip. Perintah tar sendiri dapat membuat daftar isi arsip atau ekstrak file mereka ke sistem saat ini. Selanjutnya, perintah tar mengharapkan salah satu dari tiga opsi berikut, seperti opsi C, T, X, dan opsi yang umum adalah F untuk file dan P untuk gearbox. Keterangannya seperti pada kolom tersebut. Selanjutnya adalah mengarsipkan file dan direktori. Sebelum membuat arsip tar, pastikan tidak ada arsip lain di direktori dengan nama yang sama dengan arsip baru yang akan dibuat. Perintah tar menyimpan arsip yang ada tanpa peringatan. Berikut adalah screenshotnya. Selanjutnya mencantumkan isi arsip. Opsi T mengarahkan tar untuk membuat daftar isi dari arsip. Gunakan opsi dengan nama arsip yang akan digunakan. Selanjutnya, mengekstrak file dari arsip. Arsip tar biasanya harus diekstraksi di direktori kosong untuk memastikan tidak menyimpan file yang ada. Untuk memulihkan file dari /root/etc.tar dan diarsipkan ke direktori /root/etc backup, jalankan script, dan dalam contoh ini arsip bernama /root/myscript.tar diekstraksi ke direktori /root/script sambil mempertahankan izin file yang diekstraksi. Lalu bisa menggunakan salah satu dari opsi yang ada di bawah ini, yakni opsi gzip, lalu bzip2, dan yang terakhir adalah xz. Selanjutnya, lalu berikut adalah sintaks-sintaksnya. Yang pertama, mengarsipkan file dan direktori seperti berikut. Kita menuliskan tar cf arsip.tar file 1, file 2, file 3. Dan selanjutnya ls shift.tar. Lalu
Opsi pertama yang digunakan untuk membuat arsip baru adalah opsi, diikuti oleh opsi, lalu satu spasi, lalu nama file arsip yang akan dibuat, dan terakhir daftar file dan direktori yang ditambahkan ke arsip. Untuk membuat arsip bernama slash root slash etc.tar dengan direktori slash etc sebagai program sebagai pengguna root, maka sebagai berikut: tar -cf slash root slash etc.tar slash etc. Nah, tar sendiri sini keterangan adalah menghapus awalan slash dari nama anggota. Selanjutnya adalah mencantumkan isi arsip dan extract file dari arsip. Opsi T mengarahkan tar untuk membuat daftar isi dan gunakan opsi dengan nama arsip yang akan ditanyakan seperti berikut. Selanjutnya mengekstrakan file dari arsip. Arsip tar biasanya harus diekstraksi dari direktori kosong untuk memastikan tidak ada file yang ada tidak menimpa seperti slide yang lalu. Dan jika pengguna biasa mengekstrak file menggunakan tar, kepemilikan file menjadi milik pengguna yang akan mengekstrak file dari arsip. Nah, contoh skripnya seperti di bawah. Baik, selanjutnya. Dalam contoh ini, arsip bernama slash root slash myscript.tar diekstraksi ke slash root slash scripts directory sambil mempertahankan file yang diekstraksi. Berikut adalah scriptnya. Dan selanjutnya adalah membuat arsip terkompresi. Perintah tar mendukung kita membuat kompresi yang ada 3 metode kompresi berbeda yang didukung oleh perintah tar. Untuk membuat zip arsip terkompresi bernama slash root slash etc.backup.tar.gz dan konten dari directory slash etc di host adalah sebagai berikut. Baik, yang selanjutnya untuk membuat exe arsip terkompresi bisa dilihat dengan sintaks sebagai berikut, yakni tar minus cgf slash root slash sshconfigs.tar.xz spasi slash etc slash ssh. Setelah membuat arsip, verifikasi konten arsip menggunakan tf opsi. Tidak wajib menggunakan opsi untuk agar kompresi saat mendaftar konten file yang konten file arsip terkompresi. Nah, berikut adalah skripnya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Diki Trianggono. Baik, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Untuk ini pertama yaitu latihan terpadu pada pengolahan arsip tar terkompresi. Seperti dari workstation, kita jalankan perintah lab archive strip manage star. Perintah menjalankan script mulai yang menentukan apakah host servera dapat dijangkau di jaringan. Script juga memastikan bahwa file yang di directory yang akan dibuat dalam latihan tidak ada di servera. Gunakan perintah SSH untuk masuk ke servera sebagai student pengguna. Setelah itu, kita masukkan lagi beralih ke root pengguna, karena hanya root pengguna yang dapat mengakses semua konten slash etc directory. Kita lihat dari sini di gambar contohnya. Kemudian selanjutnya kita gunakan perintah tar dengan strip cs for zip untuk membuat arsip slash etc
direktori menggunakan gzip kompresi, lalu kita simpan file arsip sebagai /tmp/etc.tar.gz. Setelah itu kita gunakan perintah tar dengan strip tg for g untuk memverifikasi bahwa etc.tar.gzip berisi file dari /etc directory. Kemudian kita lanjut aktif servera buat direktorinya bernama backup test. Verifikasinya bahwa etc.tar.gzip file cadangan adalah arsip yang valid dengan mendekompresi file ke backup test directory buat untuk backup test directory. Di sini kita lihat juga contohnya akan muncul seperti ini skripnya. Oke, selanjutnya mentransfer file menggunakan salinan aman. OpenSSH berguna untuk menjalankan perintah shell dengan aman pada sistem jarak jauh. Perintah salinan aman (SCP) yang merupakan bagian dari rangkaian OpenSSH menyalin file dari sistem jarak jauh ke sistem lokal atau dari sistem lokal ke sistem jarak jauh. Perintah menggunakan server SSH untuk autentikasi dan mengekripsi data yang sedang ditransfer dengan skrip scp/etc yum.conf/etc/host remote user at remote host /home/remote user. Kata sandi yang nantinya remote user at remote host, passwordnya yaitu muncul dengan passwordnya. Dan juga Anda juga dapat menyalin file ke arah lain dari sistem jarak jauh ke sistem file lokal. Dalam contoh ini, file /etc/hostname di remote host disalin ke direktori lokal /home/user. Perintah scp mengautentikasi remote host sebagai pengguna remote user. Sebagai berikut contohnya. Kemudian kita lanjutkan mentransfer file menggunakan program transfer file aman. Untuk mengunggah atau mengunduh file secara interaktif dari server SSH, gunakan program transfer file aman SFTP sesi dengan perintah SFTP menggunakan mekanisme autentikasi aman dan transfer data terenkripsi dan dari server SSH. Sama seperti perintah SCP. Perintah SFTP digunakan user atau host untuk mendefiniasi sistem target dan nama pengguna. Jika Anda tidak menentukan pengguna, perintah akan mencoba masuk menggunakan nama pengguna lokal Anda sebagai nama pengguna jarak jauh. Anda kemudian akan disajikan dengan SFTP from, kemudian skripnya yaitu SFTP remote user at remote host. Kemudian akan langsung masuk ke password. Setelah masuk ke password, kita akan terhubung oleh remote host. Selanjutnya untuk mengunggah /etc/host file di sistem lokal ke direktori yang baru dibuat /home/remote user /host backup di remote host. Skripnya yaitu mkdir backup, kemudian lanjut ke cd host backup, kemudian put /etc/host mengunggah /etc host ke home remote user ke backup. Kemudian lanjut ke latihan terpadu mentransfer file antar sistem dengan aman.
Sesi SVTP interaktif menerima berbagai perintah yang bekerja dengan cara yang sama pada sistem file jarak jauh seperti yang mereka lakukan di sistem file lokal seperti ls, cd, mkdir, rmdir, dan pwd. Perintah put mengunggah file ke sistem jarak jauh. Perintah get mendownload file dan sistem jarak jauh. Perintah keluar dari sesi SVTP. Kemudian kita coba latihan dari workstation. Kita jalankan perintah mulai transfer arsip lab. Perintah menjalankan script mulai menentukan apakah host server dan server dapat dijangkau di jaringan. Script juga memastikan bahwa file dan direktori yang akan dibuat dalam latihan tidak ada di server Vera. Kemudian di sini scriptnya kita akan masukkan SSH students at server A. Kemudian akan muncul seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di sini akan masukkan ke mkdir strip slash server backup. Kemudian kita masukkan lagi scp strip r root at server b titik 2 slash etc slash ssh strip server backup. Kemudian otomatis akan muncul seperti gambar ini. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Setelah kita sudah masukkan password, akan muncul notifikasi seperti di bawah ini. Di gambar ini muncul. Kalau sudah sukses semua, sudah kita masukkan scriptnya, kita akan exit dan otomatis ke save. Oke, kita lanjutkan ke step berikutnya. Step berikutnya ini menyinkronkan file antar sistem dengan aman. Tujuannya setelah menyelesaikan bagian ini, kita akan dapat menyinkronkan konten file atau direktori lokal secara efisien dan aman dengan salinan di server jauh. Perintah sinkron adalah cara lain untuk menyalin file dengan aman dari satu sistem ke sistem lainnya. Alat ini menggunakan algoritma yang meminimalkan jumlah data yang salin dengan menyinkronkan hanya bagian file yang diubah. Keuntungan dari sinkron adalah dapat menyalin file antara sistem lokal dan sistem jarak jauh dengan aman dan efisien. Sementara sinkronisasi direktori awal membutuhkan waktu yang hampir sama dengan menyalinnya. Sinkronisasi berikut hanya memerlukan perbedaan untuk disalin sebagai jaringan yang secara substansial mempercepat pembaruan. Opsi penting dari sinkron adalah opsi untuk menjalankan dry run, lari kemudian simulasi dari apa yang terjadi ketika perintah dijalankan. Opsi strip v atau strip verbose memberikan output yang lebih detail. Ini berguna untuk memecahkan masalah dan untuk melihat kemajuan langsung. Opsi strip A atau strip arsip mengaktifkan mode arsip. Ini memungkinkan menyalin rekursif dan mengaktifkan sejumlah besar opsi berguna yang mempertahankan sebagai besar karakteristik file. Latihan terpadunya menyinkron file antar sistem dengan aman. Dari workstation, jalankan perintah mulai dari sinkronisasi arsip lab. Perintah menjalankan script mulai menentukan apakah host server A dan server B dapat dijangkau di jaringan. Script juga memastikan bahwa file yang direktori yang akan dibuat dalam latihan ini tidak ada di server A. Kita akan gunakan perintah SSH untuk masuk server A sebagai student. Di sini contohnya. Oke, setelah sudah kita masukkan
lab arsip Synchron star. Setelah sudah masuk, otomatis akan masuk di sini. Setelah sudah sukses, kita akan masuk di bagian notifikasi seperti ini. Setelah itu kita akan masuk ke SSH root @server B titik kutip launcher titik 2 log file synchronize titik 2 tanda kutip. Kemudian akan otomatis masuk ke password. Password akan dimasukkan. Setelah dimasukkan password, kita otomatis muncul notifikasinya. Setelah sudah masuk notifikasi seperti ini, akan kita otomatis ke save. Kalau sudah, kita akan logout. Atau bisa kita masukkan scriptnya itu exit. Otomatis kita logout. Kemudian di sini bagian lab mengarsip dan mentransfer file. Dari workstation, jalankan perintah mulai meninjau arsip lab. Perintah menjalankan script mulai menentukan apakah host server A dan server B dapat dijangkau di jaringan. Script juga memastikan bahwa file dan direktori yang akan dibuat di lab tidak ada di server B dan workstation. Pada server B, sinkronkan etc direktori dari server A ke config sinkron direktori, yaitu script ya SSH student at server B akan dikeluarkan, kemudian dihilangkan, akan kita masukkan lagi su strip, kemudian kita masukkan passwordnya Reinhardt. Setelah masukkan ke Reinhardt, kita otomatis masuk ke root @server B. Kemudian kita masukkan mkdir/config syncron. Setelah itu kita masukkan lagi r-syncron strip v root @server A titik 2 /etc dan /config syncron. Kata sandinya root server A Reinhardt menerima daftar file tambahan, akan otomatis masuk ke etc/yam/protect.b sama dengan ini dnf protect d etc yam /vars, kemudian akan masuk dnf/vars, akan menerima data, kemudian akan terpecahkan pada data tersebut. Kemudian kita akan gunakan perintah tar dengan /cs opsi untuk membuat gzip arsip terkompresi. Kemudian kita masukkan tar strip cjf config file strip backup strip server a .tar.gz/config syncron. Akan masukkan dari nama anggota, kemudian kita lanjut ke gunakan perintah tar dengan strip tz opsi untuk menggunakan daftar isi config file strip backup server a .tar.gz arsip. Akan dikeluarkan, kemudian kita salin filenya dengan aman dari server B ke home /student directory workstation sebagai student menggunakan pengguna student sebagai kata sandi. Kemudian di sini ada workstation-nya. Setelah dikeluarkan dari server B, kita akan keluar scriptnya exit, kemudian ubah masuk ke student at workstation. Kita masukkan scriptnya mkdir
slash tmp slash save.config. Kemudian ubah ke directory, kemudian kita save config, kemudian kita opsi untuk membuat daftar isi config file slash backup server a .tar.gz arsip. Kemudian di sini scriptnya gunakan perintah tar dengan strip xj opsi untuk mengekstrak konten. Pada ringkasan kali ini, pada bagian kami, bab ini untuk belajar perintah tar ini membuat file arsip dari sekumpulan file dari directory, mengekstrak file dari arsip dan mencantumkan konten arsip. Perintah tar menyediakan satu set metode kompresi yang berbeda untuk mengurangi ukuran arsip. Selain menyediakan sel jarak jauh yang aman, SSH layanan ini juga menyediakan perintah SCP dan FTP sebagai cara aman untuk mentransfer file dari dan ke sistem jarak jauh dan menjalankan SSH server. Perintah R-sinkron secara aman dan efisien menyinkronkan file antar dua direktori, salah satunya dapat berada di sistem jarak jauh. Terima kasih pada presentasi kita pada sistem administrasi jaringan 2, tugas besar 2 pada chapter 13 ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih.